Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, untuk mengedipkan mata, untuk kembali melanjutkan tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita lalui di hari ini. Sekarang sudah pukul 6:11. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh dan juga sudah melaksanakan wirid rutin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kembali mengkaji Al-Quran. Di sini saya masih ditemani oleh Kang Dery sebelum beliau pulang besok. Nah, sekarang masih bisa mengkaji Quran bersama. Nah, kali ini kita akan mengkaji apa? Surah Hud ayat 25. Surah Hud ayat 25 sampai 48. Menerangkan apa kira-kira itu? Menerangkan Nabi Nuh. Oke. Ya, kali ini kita akan mengkaji Quran surah Hud ayat 25 sampai 48, di mana dalam surah tersebut mengandung kisah nabinya Allah yang mulia, ini Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, oke, langsung saja. Sebelum kita kaji lebih dalam, kita baca dulu ayatnya dan terjemahannya. Silakan Kang Dery untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum araziluna badiyar rai wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kazibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukum ha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malla in ajriya illa ala Allahi wa ma anna bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadakkarun. Wala aqulu lakum inni khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tajdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idalla minadh dhalimin. Qalu ya Nuhu qad zadaltana fa aqsarta jidalana
إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتروا قل إني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا
ya sama'u aqli'i magid wa gidal ma'u wa qadiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qawmid zalimin wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa antal ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu inni a'iduka an takuna minal zahilin qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin qila ya nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumati'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Shadaqallahul adzim. Lumayan panjang. Nah, langsung saja. Langsung aja. Iya. Ayat 25 sampai 48. Artinya di ayat 25 ini artinya dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Ya, maksudnya gimana ini, Kang? Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Jadi ayat 25 ini digambarkan jelas ya, seluruh nabi-nabinya Allah tidak ada yang lain lagi selain tugasnya itu adalah mengajak kepada ketauhidan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya bahwa aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Jadi Nabi Nuh di sini menjalankan tugasnya sebagai rasul gitu kan? Ya, dia menyampaikan tugasnya dan menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan kepada umatnya. Ya. Selanjutnya ayat 26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Ya. Nah, gimana ini? Nabi Nuh ini menyampaikan kepada umatnya bahwa kedatangan aku atau maksud dari penyampaianku ini adalah agar engkau semua umat-umat yang sekurun, yang sejaman dengan Nabi Nuh tersebut, agar kedatangannya Nabi Nuh ini menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan risalah dan ajaran Allah itu ya untuk semata-mata bertujuan untuk agar umatnya itu tidak menyembah kepada selain Allah. Karena kebanyakan umat-umat terdahulu itu menyembahnya berhala-berhala. Sesuai dengan keyakinan nenek moyangnya terdahulu ya. Agar apa? Agar mereka tidak akan ditimpa azab Allah. Oke. Selanjutnya
Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Gimana nih menurut tafsir Akan? Jadi di sini dari umat tersebut atau kaumnya Nabi Nuh ini ada tokoh-tokoh. Kalau sekarang ini ada tokoh-tokoh pemukanya. Nah, tokoh-tokoh inilah yang memiliki kekerasan hati. Ya, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Nabi Nuh ini adalah utusan Allah, dan dia melihat dari segi zohiriahnya saja bahwa dia melihat Nabi Nuh ini sama seperti kita, manusia biasa, tidak memiliki kelebihan apapun ya. Jadi dia tidak percaya dan mentransferkan ketidakpercayaannya dia itu kepada orang lain, sehingga orang lain ikut tidak mempercayai Nabi Nuh. Selanjutnya dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Nah, gimana nih? Nabi Nuh ini melawan tudingan, atau bukan tudingan ya, apa? Prasangka buruk tokoh-tokoh tadi. Nabi Nuh menyampaikan, apakah harus aku tunjukkan dulu gitu, bukti agar mereka atau kamu percaya? Iya. Dan apakah setelah aku tunjukkan bukti itu, apakah kamu akan beriman? Nah, dapat menerimanya? Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang sangat bodoh. Maksudnya gimana? Jadi penyampaian aku ini ke Nabi itu, aku tidak mengharap imbalan. Jadi makanya sangat disayangkan ada tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh ulama atau alim ulama mengharapkan imbalan dengan menjual ayat-ayat Allah ya dengan murah. Nah, karena itu di sini juga sebagai pelajaran bagi kita para pelanjut risalah kenabian untuk terus menyampaikan hal-hal yang mana menjadi kewajiban kita menyampaikan kepada umat tanpa harus mengharapkan imbalan dari manusia. Karena imbalan Allah itu lebih indah. Ya, dan memang dicontohkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya seperti itu. Nabi-nabinya Allah seperti itu. Selanjutnya, dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Nah, jadi di sini Nabi Nuh mengatakan bahwa yang beriman kepada Allah, saya tidak berani untuk mengutik-ngutik atau mengusir dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai apa ya, analogi perumpamaan agar si tokoh-tokoh tadi itu paham, menyadari. Dan wahai kamu, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku melakukan perbuatan seperti itu? Pasti Allah murka kalau apa buat zalim kan ya? Ya buat zalim, risalahnya diusir atau sebagainya, kamu pasti marah. Oke, selanjutnya, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Di sini Nabi Nuh mencoba merasionalkan bahwa aku ini manusia biasa, aku tidak tahu apa-apa yang belum Allah berikan informasi kepada aku.
dan aku bukan malaikat. Jadi di sini gimana nih maksudnya, jadi di sini Nabi Nuh ini ingin merendahkan diri gitu. bukan merendahkan diri, merasionalkan Ya, bahwa memang aku ini sama seperti kalian, manusia manusia biasa. biasa yang tidak tahu yang goib, yang tidak tahu gudang-gudang rezeki dan sebagainya. Oke. Selanjutnya mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Nah, karena si tokoh-tokoh kafir tadi itu sudah berhasil mencuci otak seluruh Kaumnya kaum situ, walaupun ada segelintir yang ikut kepada Nabi Nuh. Nah, bukannya dia beriman, malah dia menantang. nantang azab Allah. Menantang bahwa sesungguhnya Nabi Nuh itu tidak punya kelebihan apa-apa ya. Makanya dia tantang, sok lamun bener, kalau benar Nabi Nuh itu ini sok mana yang diancamkan itu, sok Iya. buktikan lah gitu. Luar biasa. Nah, selanjutnya dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Gimana nih Kang? Nah di sini setelah ada bukan tantangan, bukan ancaman, ya tantangan lah, untuk dibuktikan bahwa itu azab Allah itu benar adanya. Ini Nabi Nuh berkata, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kamu. Nah, kalau Allah menghendaki, kamu tidak akan pernah bisa terselamatkan dari azab itu. Oke. Selanjutnya dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah di sini yang menarik bahwa Nabi Nuh bilang, kalau memang sudah hatinya dikunci oleh Allah, mau aku memberikan nasihat seperti apapun tidak akan masuk. Nah di sini juga jadi pelajaran penting bagi kita bahwa tugas kita hanya menyampaikan sebuah kebenaran itu. Kita tidak berkewajiban untuk memaksa orang percaya kepada kita atau tidak. Karena di sini hidayah urusan Allah. Iya, rahmat Allah. Jadi tugas kita hanyalah menyampaikan, yang menjadi kewajiban kita menyampaikan kewajiban itu. Misalkan kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa kita harus melaksanakan sholat, melaksanakan soleh. Adapun dikerjakan atau tidak oleh mereka itu bukan urusan kita lagi. Itu hak mereka. Yang jelas kewajiban kita hanya menyampaikan. Karena kalau sudah kita sampaikan, mereka mengerjakan atau tidak itu urusan dia sama Allah ya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya. Bahkan mereka orang kafir berkata, cuma mengada-ngada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Jadi gimana nih Kak? Ya. Untuk tafsirakannya. Jadi di sini kalau dijelaskan itu seperti ceritain itu awal mulanya itu adalah Rasulullah bersama para sahabatnya dan juga orang-orang yang baru ingin masuk Islam. Orang-orang dulu tuh pernah mendengar sebuah hikayat atau apa-apa gitu, cerita-cerita masa lalu, karena kan rentan jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Nuh sangat jauh. Iya. Beratus-ratus abad. 100 abad ya. Makanya mereka ingin tahu cerita seperti apa sih. Nah, diceritakanlah oleh Nabi Muhammad itu atas wahyu dari Allah. Nah di sini ada yang nyeletuk gitu dalam hukuman itu tuh. Di sini dijelaskan bahwa orang kafir dia cuma itu mengada-ngada saja. Kata omong kosong ya. Kata Allah tuh melalui wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya.
Jadi kalau saya sampaikan ini bohong, saya yang akan tanggung bersama. Dan ini pun menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa apapun yang terlontar dari mulut kita, baik atau buruknya, itu kita yang tanggung. Kita bisa bertanggungjawabkan. Ya, harus kita pertanggungjawabkan. Kalau itu perbuatan menjadi ucapan dari ucapan yang baik, kita juga yang akan mendapatkan pahalanya. Begitupun kalau itu menjadi perkataan yang buruk, kita juga yang akan menanggung dosanya. Ya, berarti sebuah perumpamaan ya, kayak kita kalau menanam pisang, ya gitu. hasilnya akan pisang juga, nggak akan apel kan gitu ya. Logika sederhana seperti itu. Oke, selanjutnya, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kan dijelaskan lagi, mau dikuatkan kembali oleh Allah bahwa tugas kamu itu hanya menyampaikan, dan yang beriman itu pasti akan hanya sedikit, kata Allah kepada Nabi Nuh. Ila qalila, jadi emang segelintir orang beriman itu, karena ya itulah surga itu diciptakan hanya untuk orang-orang yang sedikit ini, yang mendapat rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Nah, karena itu jangan aku bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Nah, jadi pengobat hatinya. Jadi tong sedih, jangan sedih. Mau dia mau ikut atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Yang penting udah menyampaikan. Ya. Masalah beriman dan tidak berimannya itu terserah dia. Dia. Kita nggak usah sibuk dengan atau nggak usah pusing-pusing mikirin itu. Oke, selanjutnya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Di sini Allah sudah mulai murka. Allah sudah mulai murka dan sudah mewanti-wanti, mengaba-aba bahwa aku akan menurunkan azab, yaitu bencana banjir bandang. Karena ada kata-kata tenggelamkan di sini. Pasti banjir ya. Okay. Dan sudah aba-aba tersebut bagi Nabi Nuh merupakan bukti yang menguatkan keyakinan dia. Tapi bagi Nabi Nuh dengan hubungannya dengan sesama manusianya itu, umat yang tidak beriman, malah ditertawain. Kenapa diketawain? Karena dia membuat perahu, kapal di atas gunung. Iya. Itu yang jadi, kalau dilogikakan emang aneh lah gitu ya. Karena mungkin ujian. Jadi berbarengan antara penguat keimanan dan ujian Nabi Nuh ini dibarengkan ke Allah. Luar biasa. Selanjutnya, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi di beberapa riwayat dalam ahli-ahli tafsir, mufasir yang lain, menjelaskan bahwa proses pembuatan perahu itu memakan waktu beratus-ratus tahun. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu diberikan kesempatan hidup di dunia ini lama, sampai 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam ini usianya tuh. Nah, ini tuh bikin perahu tuh lama banget. Jadi ibaratnya teh si uyutna sajaman yang Nabi Nuh teh uyutna, itu geus cicitna, geus zaman cicitna teh masih membuat perahu. Luar biasa ya. Jadi maksud di sini, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu. Sebagaimana kamu mengejek kami. Wajar ya, secara manusiawi pasti marah, ada emosi, ada emosional gitu. Ya. Tapi kan akan mengejek kamu itu ada yang ntar dimana itu udah terwujud, udah jadi tuh, bencana itu akan benar-benar datang. Nah, pasti saya akan mengejek kamu, kamu tidak akan selamat gitu maksudnya. Gitu. Oke, ngerti. Selanjutnya, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Nah itu.
maksudnya azab yang menghinakan dan azab yang Ya itu, kekal. makanya kelak kamu kan mengetahui dan maksud kelak ini kamu coba mah keun sangke mana rasakeun gitu. Oke. Jadi azab di sini bisa maksudnya hanya untuk orang-orang kafir kan ya, maksudnya di sini kan nih, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Berarti Nabi Nuh menegaskan atau eh, berbicara bahwa yang ditimpa azab yang menghinakan dan azab yang kekal itu hanya segelintir orang yang kafir, mungkin gitu ya. Ya, jadi waktu itu mungkin Nabi Nuh sedang ya terus melakukan itu apa pembuatan perahu itu dengan orang-orang yang mengikutinya. Nah, ngomong gitu. Tinggal lu yang kayak ilmu itu gitu. Oke. Ntar kita akan tahu mana yang diberikan azab yang pedih dan kekal, mana yang tidak gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya atau kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Nah, di sinilah bukti bahwa pertolongan Allah itu datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Awal mula bukti nyata Allah turun azab itu sangat-sangat tidak logis secara rasional manusiawi, karena mengapa air itu muncul dari sumber lamun cek orang mah hau. Ya, dapur lah gitu. Ya penting Ya, masak. Ya. Buat masak. Ya hau Ya, gitu. hau. Namun bahasa Indonesia tuh Apa ya? ya kompor Kompor tradisional. Kompor Masih tradisional. pakai kayu kan bahan bakarnya. Kata Allah air akan muncul dari situ. Dari situ yang tidak masuk akal kan ya. Oke, tapi kan disitulah kebesaran Allah. Dan dimanapun atas kehendaknya itu pasti terjadi gitu. Oke. Nah, di situ kalau itu sudah mulai muncul, kata Allah kepada itu, mulai kamu siap-siapin Prepare hewan-hewan mulai masukin ke sepasang kan ya. Ya di sini. Dan ternyata ini nih yang lebih sedihnya itu. Dan ternyata orang beriman yang bersama Nuh itu hanya sedikit. Ya, sedikit, dan ada di anggota keluarga Nabi Nuh pun yang ditenggelamkan Allah karena tidak percaya, tidak beriman. Oke, selanjutnya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dalam kurung kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, di sini kejadiannya sudah mulai, air udah mulai ini nih muncul, udah mulai deras. Orang-orang yang kafir itu mulai ketakutan, dan akhirnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh itu sudah mulai naik ke perahu, ke perahunya. Nah, di sini pun ada apa kalimat yang menjadi doa yang bisa kita amalkan kalau kita lagi dalam perjalanan atau naik kendaraan. Bismillahi majroha wa mursaha. Di ayat 41 ini. Iya, ini. Bismillahi majroha wa mursaha. Bisa juga diamalkan ya. Sudah diamalkan juga. Buat kita nih sehari-hari. Oke, selanjutnya. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Yang antik sih Nabi Nuh menciptakan perahu besar, tapi dia tidak buat setirnya. Tidak buat setirnya. Jadi si perahu teh jalan kumacaing. Jadi mengalirnya air itu sebagai. Jadi si perahu tuh berjalan sesuai dengan arus air aja.
Nah di sini di kejauhan dia melihat anaknya, anak kandungnya. Anak kandungnya. Ya, anak kandungnya yang akan ditenggelamkan Allah karena dia tidak beriman. Nah makanya namanya seorang ayah pasti masih ada rasa sayang kepada anaknya. Iya. Nah akhirnya menyampaikan itu, wahai anakku, naiklah ke perahu, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Tapi jawabannya malah ini di ayat ketiga. Ada ayat selanjutnya nih. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi saking kafirnya ini anaknya, dia ingin lebih memilih secara logika dia akan naik ke gunung yang paling tinggi. Yang menurut logika itu tidak, gunung itu tidak dapat ditenggelamkan ya. Ari empete si airnya itu melebihi gunung itu sehingga dia tenggelam ya. Dia tenggelam. Selanjutnya, dan difirmankan, wahai bumi, tekanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Jadi setelah berbulan-bulan itu air yang banjir bandang di seluruh dunia itu, seluruh dunia itu. Jadi akhirnya Allah berikan perintah kepada bumi untuk menelan air itu, perlahan langit pun berhenti hujan dan airnya pun mulai surut. Atas izin Allah, atas perintah Allah itu semua surut dan kapal tersebut akhirnya berhenti berlabuh di sebuah gundukan tanah asalnya itu, dan akhirnya sampai sekarang jadi gunung, namanya Gunung Judi. Dan dikatakan di sini binasalah orang-orang yang zalim. Sedih ya, jadi untuk kita ini ya, jadi gimana ya? Dan bukti artefak perahu itu masih ada sampai sekarang. Itu di mana nih itu kan? Kalau tidak salah itu di bagian di Armenia, kalau sekarang negara Armenia dekat perbatasan dengan Mesopotamia. Selanjutnya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nah di sini subhanallah, doa yang apa, kalau menurut saya itu doa yang menyentuh sekali gitu ya. Menyentuh sekali, iya. Dikarenakan Doa Nabi Nuh, dia pasrah mungkin ya atas kebesaran Allah. Ya itu karena hukuman Allah akan berlaku kepada siapapun yang berbuat kerusakan di bumi ini. Tidak mengenal dia keluarga. Ya, tidak mengenal dia keluarga atau apapun, kalau dia salah disikat sama Allah. Nah, itu disinilah janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Tegaskan lagi kalau karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Tegas keras Allah ini penjelasannya, bahwa kalau sudah berbuat kerusakan, walaupun itu anakmu, dia sudah bukan lagi anakmu lagi. Kasarnya gini ya, ya kalau salah aja gitu. Ini lebih tegas dari itu. Walaupun itu darah kandung kita, darah daging kita, anak kita, kalau dia kafir, udah bukan anak lagi. Di mata Allah itu seperti itu, tegas. Ya. Dan di sini diakhiri dengan penegasan bahwa jangan kamu meminta sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nabi Nuh dibegitukan kok Allah. Kemudian orang, apalagi kita. Iya. Allahu Akbar ya. Selanjutnya dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, di ayat 47 ini merupakan doa Nabi Nuh yang bisa kita dawamkan. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ini doa benar-benar penundukan Nabi Nuh kepada Allah, memohon agar diampuni Allah atas segala bentuk hal-hal yang dia tidak ketahui hakikatnya, dan dia meminta agar dia dimasukkan kepada orang-orang yang merugi. Ya, akhirnya Ya, di ayat-ayatnya difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Gimana? wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Jadi kepada seluruh yang berada di perahu tersebut, setelah semua sudah surut, sudah mulai bisa berhenti itu perahu, sudah mulai bisa beraktivitas kembali lah. Ya. Nah, disuruh turun dari perahu tersebut dan mulai kembali Suruh menikmati ya. Ya, menikmati. Jadi kata Allah tuh, selamat kepada kalian semua yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Sudah selamat, dan akhirnya turun dengan menyebutkan bismillah dan alhamdulillah, ya kembali seperti hidup normal lagi, membangun kembali perkampungan baru di situ. Dan di sini juga ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Ini gimana nih maksudnya? Di sini Allah ciptakan ujian itu sulit dan senang. Pasangan. Keduanya harus kita hadapi dengan keimanan. Yang menjadi tameng kita adalah keimanan. Dalam keadaan sulit, kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan kufur. Begitupun sedang kita kaya, kita senang, jangan sampai kufur nikmat. Nah, disitulah adalah keimbangan, itu adalah keimanan. Nah, kaum-kaum di sini pun setelah kaum Nabi Nuh, muncul lagi kaum-kaum yang lain seterusnya, dan nabi-nabi pelanjutnya seperti itu. Ada juga ada kaum yang soleh, ada kaum yang kafir. Seperti itu terus ya sampai sekarang Ya. Seperti itu. Berarti kehidupan kita sekarang itu emang sudah ada dari sananya. Ya. Seperti itu. Kayak yang jahat sama yang baik, seperti itu kan berpasang-pasangan ya. Betul. Oke. Sudah diceritakan pada zaman Nabi Nuh juga kan di sini. Jadi gimana nih Kang untuk kesimpulannya? Untuk kesimpulan dari seluruh ayat tadi dan kisah Nabi Nuh ini, saya bisa mengambil ibrah adalah bahwa siapapun yang sudah memulai untuk melakukan atau melaksanakan skenario yang dibuat oleh Allah akan dihadapkan dengan situasi yang seperti tadi, berpuluh-puluh hampir beratus-ratus tahun dia menunggu. Dicobanya sudah dihina, dibilang gila, difitnah, dicaci maki, dibilang pendusta dan lain sebagainya. Tapi apa yang dicontohkan Nabi Nuh? Dia istiqomah terus, dia memilih Allah terus, walaupun secara sisi manusiawi dia lelah. Secara manusiawi pasti kita lelah dengan hinaan, dengan cacian, dengan fitnahan, dan paling sedihnya adalah keluarga kita sendiri tidak percaya kepada kita, bahkan lebih memilih untuk menjadi kafir. Nah, di sini yang saya bisa ambil ibrah adalah siapapun yang sudah memilih jalan mengikuti skenario Allah, melakukan perbuatan apapun, mau dia membuat suatu organisasi, dia membuat suatu usaha, dia membuat suatu kegiatan yang bersifatnya ingin mendekatkan kepada Allah, usahakan istiqomah. Apapun ujiannya, lanjutkan terus tahapan-tahapan itu. Tetap beriman ya. Karena pada akhirnya yang berada di jalan Allah, dia akan mendapatkan kemenangan.
akan mendapatkan hadiah dari Allah ya. Di dunia dia dapatkan hadiah dari Allah, di akhirat pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga gimana nih nasihatnya untuk sahabat Maksar di sini. Maksudnya biar memotivasi sahabat Maksar gimana nih Kang? Ya, yang jelas saudara-saudara saya semua yang ada di mana saja, seyogianya keimanan kita ini seperti grafik turun naik. Oleh karena itu kita jangan pernah berhenti berdoa memohon pertolongan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan dan menguatkan tauhid kita. Oleh karena itu kita harus berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah dan jangan pernah sombong, jangan pernah berusaha untuk melawan Allah, karena orang-orang yang melawan Allah pasti dibinasakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita semua mari sama-sama kita terus berusaha untuk membersihkan tauhid, menguatkan keimanan kepada Allah, dan jangan pernah tinggalkan perintah-perintah Allah yang fardu, yang wajib, karena itulah yang membedakan kita dengan orang yang kafir dan yang membedakan kita dengan orang-orang yang akan dibinasakan Allah. Jadi kesimpulan akhirnya adalah kita terus perbaiki diri, evaluasi diri, yang benarnya kita terus tambah, kita kuatkan, yang buruknya kita perbaiki. Semoga kita dirahmati Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kajian kita di hari ini, di pagi ini sudah selesai. Subhanallah, luar biasa kisah Nabi Nuh ini menginspirasi sekali. Di surah Hud ayat 25 sampai 48. Ya, silahkan saudara-saudara sekalian yang mau mengkajinya lebih dalam silahkan pelajari, nanti saya tulis di deskripsi. Sekali lagi selamat beraktivitas, semoga Allah melindungi dan merahmati antum semua di sana, dan semoga mensehatkan zahir batin antum semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.